Aduh, menyebalkan. Kian, cinta Zhen. Hari ini hari ulang tahun pernikahanmu dengan Shen Shaoxi. Kau benar-benar tidak menemaninya? Di siang hari, aku sudah sengaja mengambil cuti untuk menemaninya. Ngomong-ngomong, bukankah kamu sudah memasukkan obat penenang ke dalam susunya? Dia sedang tidur nyenyak sekarang, bagaimana bisa menemani? Zhen, kamu benar-benar hebat. Kayak tidak lama lagi kamu bisa jadi mitra di firma hukum, kan? Itu sudah pasti. Tenang saja, selama kamu patuh. Keuntungan tidak akan sedikit buatmu. Menikah 8 tahun. Aku merawatnya tulus. Dia melakukan hal seperti ini. Di rumah kita. Di hari perayaan kita. Shen Chaoshi. Yuling Chuan, kamu dulu bilang suka aku, masih berlaku tidak? Tentu. Bangun. Terima kasih atas kejadian tadi. Aku punya hal lainnya. Pergi duluan. Kakak perempuan senior. Mengapa kau berpaling dariku setelah tidur denganku? Anggap saja apa yang terjadi tadi malam tidak pernah terjadi. Harus memberitahuku kenapa datang padaku. Jika saya ingat benar, kemarin adalah ulang tahun pernikahan Anda dan Xie Zhen. Dia selingkuh. Dan kedengarannya, mereka sudah lama bersama.
Pantas saja. Jadi, hubungan kita bagaimana? Dia selingkuh. Makanya kamu datang ke saya. Untuk balas dendam padanya. Kamu terlalu memikirkan yang terjadi tadi malam cuma kecelakaan. Dan aku sudah memutuskan untuk bercerai dengannya. Kalau dia tahu tentang kita, pasti dia akan memanfaatkan itu untuk menjeratku. Kalau kamu sudah mau cerai, kenapa tidak pertimbangkan aku? 8 tahun membina pernikahan. Yang kudapat hanya pengkhianatan. Apa kamu pikir aku masih bodoh percaya sama laki-laki? Shin Chaoshi. Kamu gak mungkin masih berpikir kamu pengacara emas seperti 8 tahun lalu, kan? Apa maksudmu? Kamu mengerbankan segalanya demi siajan. Sekarang dia pengacara perceraian paling populer di kota. Kamu mau cerai sama dia. Kalau gak mati, pasti bakal kesulitan banget. Jadi kamu senang melihatku menderita. Balas dendam padaku, tolak kamu. Tidak. Aku ingin membantu kamu. Aku mau bantu kamu, biar dia pergi tanpa apa-apa. Kakak, aku pernah bilang, bagaimanapun aku akan ada di pihakmu. Biarkan aku membantumu. Dia tidak salah. 8 tahun ini, sumber daya aku berikan pada Shishen. Nama Shen Chaoshi tidak diingat. Yulin Chuan adalah rekanan di firma hukum. Ada dia bantu aku, mungkin semuanya jadi lebih mudah. Oke. Tapi sebelum aku dan Shishen benar-benar bercerai, hal antara kita, jangan biarkan dia tahu. Tentu saja. Halo, telepon yang Anda panggil sedang. Sayang, kamu kemana? Pagi-pagi aku cari kamu nggak ada, telepon juga nggak diangkat. Bangun pagi terus keluar jalan-jalan. Nggak apa-apa kan? Aku sengaja bikin sarapan yang kamu suka, ayo makan. Oke. Xiao Xie, aku punya kasus perselingkuhan dan perceraian, sangat sulit dan klien bayar tinggi. Aku ingin kamu yang tangani. Terima kasih, Sister 11. Aku pasti akan berusaha sebaik-baiknya. Ternyata Shishen belum tahu bahwa Sister 11 yang menghargai dan memberi dia sumber daya adalah aku. Dulu demi harga dirinya, aku hanya bisa mendukungnya diam-diam. Tak disangka dia benar-benar mengira itu adalah kemampuannya sendiri. Ngobrol apa tuh? Senang banget. Nih, itu Mbak 11 lagi. Dia kenalin aku sama kasus baru. Katanya klien kali ini bayarannya tinggi. Sayang, kita baru aja ngerayain hari jadi dan dapat proyek besar. Kamu bener-bener dewi keberuntunganku. Yang penting cukup buat hidup, jangan terlalu capek. Gak cukup, ah. Sayang, aku udah bilang mau kasih yang terbaik buat kamu. Aku mau bikin kamu jadi wanita paling bahagia di dunia. Sayang, aku pergi dulu ya. Nanti kalau bonusnya udah cair, aku beliin hadiah buat kamu. Oke. Dah. Kakak 11, saya akan pergi ke kantor sekarang.
Berikan saya bukti yang ada dan kontak orang terkait. Jangan terburu-buru, sekarang bukti masih terlalu sedikit. Shieshen, saya pasti akan memberikan hadiah besar untukmu. Pengakrusya, sudah lama dengan namamu, silakan duduk. Apakah kamu orang yang terkait? Tidak. Saya adalah pengacara yang mewakili. Pengacara yang mewakili. Tapi kakak 11 bilang. Begitu. Kasus ini sebenarnya milikku, tapi Kak Xie memilih kamu yang menanganinya. Daya tarik pengacara Xie benar-benar sulit disaingi orang biasa. Kita semua demi klien, itu tidak penting. Jadi aku langsung bicara saja, jika aku berhasil menangani kasus ini, aku bisa naik menjadi mitra di firma hukum ini. Kamu pasti kebagian keuntungannya. Kalau begitu, kuucapkan semoga sukses untuk pengacara Xie. Oh, aku ada urusan lain, aku pergi. Silakan, kebetulan aku punya janji dengan orang lain juga. Sayang, dalam kasus perceraian kita kali ini, lagi-lagi pihak pria yang selingkuh. Pria ini bangkit karena istrinya. Tapi setelah naik pangkat, bukannya berterima kasih, malah pakai uangnya buat simpanan selingkuhan. Benarkah? Pria ini benar-benar keterlaluan. Suamiku, kamu nggak bakal gitu ke aku, kan? Mana mungkin, aku beda dari pria-pria lain. Ada pepatah, yang menyakiti istri tak akan kaya. Karena aku sangat mencintaimu, kita jadi semakin sukses. Suamiku yang terbaik, itu sempurna. Saya jatuh cinta pada sebuah tas. Bisa Beli apapun yang istriku inginkan. 150.000. Banyak. Berapa banyak? Sayang, bukankah kamu biasanya membeli tas yang harganya ratusan dolar? Mengapa tiba-tiba menjadi begitu mahal? Bukankah aku berusaha menghemat uang? Kamu akan segera menjadi partner di firma hukum. Sebagai istrimu, aku tidak bisa berpakaian murah. Keluar seperti ini juga bikin kamu malu, kan? Tapi apakah 150.000 ini tidak terlalu mahal? Tidak mahal, aku sudah cari tahu. Partner perusahaan hukum lain memakai barang-barang paling sedikit jutaan. Jutaan. Sayang, sekarang aku belum sehebat itu soal uang. Kita jalani hidup kita sendiri dengan baik, tidak perlu dibandingkan. Steaknya sudah hampir dingin, makan selagi panas. Suami, aku melakukan semua ini demi kamu. Aku tidak perlukan apapun, tapi kalau ada orang membuat masalah dari hal ini. Kamu bilang kamu pengacara terkenal. Istrimu mengenakan pakaian murah sekali, dan kamu tahu itu. Kantormu sangat menghargai keluarga. Beli. Yang mereka punya, istriku juga harus punya. Setelah makan ini, kita beli. Sayang. Satu baju cukup kan? Kenapa mesti beli saya taruh di sini? Supaya kamu selalu ingat padaku. Saat sibuk, waktu di sini lebih lama dari di rumah. Jadi aku harus banyak siapkan barang di sini. Baiklah. Terima kasih. Saya dengar kamu pergi menangani kasus. Kenapa sudah kembali? Suamiku, ini siapa? Dia asisten baru saya, Xiao Mu. Kasus ini selesai, ingin ajak istri saya jalan-jalan. Ada apa? Kenapa kamu masih di sini setelah jam kerja? Ayolah, baiklah. Gadis muda sedang menunggumu. Pastinya ada sesuatu penting di pekerjaan. Kalian ngobrol dulu. Aku tunggu di kantor. Oke. Kamu mau ngapain?
Aku yang tanya kamu mau ngapain. Kamu bilang tidak ada perasaan sama dia lagi, kenapa ajak dia belanja pakai? Lagi pula, pakaian itu totalnya sampai puluhan juta. Kamu nggak pernah sebaik ke aku. Dia istriku, kasih dia uang sedikit kenapa? Aku peringatkan kamu, kalau di saat kritis ini dia tahu hubungan kita dan minta cerai, sehingga aku nggak bisa promosikan partner, kita berdua bakal susah. Tapi jelas-jelas dia. Jelas-jelas apa? Tapi dia jelas tidak sepadan dengan uang Anda. Saudara Jane, saya turut prihatin. Saya melihat betapa kerasnya Anda bekerja untuk menghasilkan uang. Namun dia hanya tinggal di rumah dan bertingkah seperti istri yang malas. Ini sungguh tidak adil. Aku tahu kamu merasa kasihan padaku. Uang ini tidak ada apa-apanya. Jarang sekali dia meminta sesuatu padaku, jadi aku tidak bisa tidak membelikannya. Di sini aku bersedia menghabiskan waktuku. Atau kamu. Saudara Zhen, kamu yang terbaik. Kapan kamu ajak aku lihat rumah yang dijanjikan untukku? Aku gak mau lagi sewa. Deh. Besok kita pergi, ya. Cincaushi. Kamu kira berpura-pura mesra bisa bikin Zhun benci sama aku dan kembali padamu? Jangan bermimpi, posisi Nyonya Xie cepat atau lambat akan jadi milikku. Selesai ngobrol, pulang. Sayang, malam ini aku harus urus kasus mendesak. Kamu pulang duluan ya. Oke. Kakak, aku antar kamu. Aku antar kakak naik mobil lalu balik. Kamu lanjut aja kerja dulu. Kalau begitu, terima kasih Mumu. Malam itu kamu lihat semuanya kan? Malam yang mana? Jengkon Pro. Malam peringatan nikahmu dan Zhengge. Kamu lihat semuanya, iya kan? Melihatnya, jadi bagaimana meski dia selingkuh? Tidak akan menceraikannya. Kamu tahu dia sudah tidak mencintaimu lagi. Terus mengejarnya, kamu tidak merasa memalukan? Dia sudah menikah, tetap ingin menggodanya. Bukankah itu memalukan? Kamu tidak tahu? Orang yang tidak dicintai. Apakah kamu orang ketiga? Semakin kamu seperti ini, Zhengge semakin jengkel padamu. Yang aku tahu, secara hukum, aku adalah istrinya. Aku wanita berdiri di sampingnya terang-terangan. Sedangkan kamu tidak lebih dari orang ketiga yang tidak bisa terlihat. Bukankah kamu takut Zhengge menceraikanmu? Kamu sebagai ibu rumah tangga tidak bisa menghidupi diri sendiri? Wanita seperti kamu tidak bisa membuat pria bertahan. Kalau tidak percaya, kita lihat saja. Mobil datang, kakak ipar pulanglah. Saya masih harus menemani Zhengge untuk lembur. Rumahmu. Atau rumahku. Rumahmu. Maksudmu. Besok Xie Zheng beli rumah dengan MU kian-kian. Dia menghabiskan uang dari harta bersama kalian. Saya tahu. Banyak habiskan untuk MU kian-kian. Kesalahannya semakin besar. Saat itu tiba, saya pasti akan mengembalikan setiap sen. Kakak tetap tak punya perasaan. Sama seperti ketika menolak saya. Yu Lingchuan, kamu muda dan berbakat. Tidak perlu buang waktu padaku. Usaha yang dilakukan padamu bukanlah pemborosan. Aku akan menunjukkan kepada tidak menghargaimu betapa besar kesalahannya. Jika tidak bisa membalas,
Bagaimana jika coba lagi? Diam. Shin Chao Shi. Tunggu saja. Aku akan buat kamu tahu. Aku adalah pilihan terbaikmu. Mata Nona benar-benar tajam. Unit terbaik properti kami. Meski sedikit mahal, tapi benar-benar bernilai. 8 juta. Hingga. Aku tinggal sendiri, tak perlu yang sebagus ini. Yang terbaik, semahal apapun layak. Tanda tangani kontraknya. Silakan ke sini tolong. Atas nama siapa ya? Atas namaku. Tenang, punyamu juga. Hari ini kita buru-buru, simpan dulu diskon pertamamu, nanti kita beli lebih bagus. Cih, pria. Akhirnya murah hati. Banyak alasan. Pengacara. Kebetulan sekali. Pengacara Yu. Kok kamu di sini? Tentu saja, saya juga mau beli rumah. Ini siapa? Nyonya Xia. Senang bertemu Anda, pengacara Yu. Kalian suami istri ya? Jadi apakah nama istri Anda akan ditulis di rumah ini? Saya dengar pengacara Xie adalah suami yang sangat baik. Kenapa beli rumah tidak pakai nama istri juga? Tambahkan. Suami bagus banget. Tambah. Aku tahu suami paling sayang sama aku. Pengacara Xie sayang istri. Pantas saja suster 11 sangat percaya sama kamu. Pengacara Yu terlalu memuji. Oh iya, bukti untuk kasus itu sudah dirapikan belum? Hampir. Beberapa hari lagi, klien akan bertemu dengan kamu. Baguslah. Ada pertemuan mitra di firma hukum Anda? Pengacara Xie muda dan berbakat, saya yakin hal baik segera datang. Semoga kata-kata baik dari pengacara Yu terwujud. Tapi tolong pengacara Yu, jangan menyebarluaskan kejadian hari ini. Istriku tidak suka jadi bahan gosip orang lain. Santai aja. Zhen, jangan marah, aku bukan mau uangmu. Aku hanya merasa pengacara itu curiga. Makanya aku mau bantu membohong sedikit. Uang bukan masalah. Masalah, karena kebohongan ini. Aku jadi sulit membawa Chelsea keluar. Kalau sampai dia melihat lagi, gimana dong? Ya sudah, biarkan dia tidak ikut. Dia cuma ibu rumah tangga, mana ngerti urusan begitu. Sebagai asistenmu, menemanimu ke acara juga masuk akal kan? Sudahlah. Sekarang sudah begini. Nanti kalau aku jadi partner, kasih dia keuntungan lebih. Dia tidak menyalahkanku. Soal rumah itu, nanti cari cara untuk ambil lagi. Pasti dengan Banchuna Bangjan. Dia pasti senang sekali, sampai lupa diri. Ngomong-ngomong, aku dengar akan ada pertemuan mitra sebentar lagi. Ya, kamu perlu membawa pendamping wanita. Apakah kamu juga ingin membawa adik iparmu? Belum pernah menghadiri acara seperti itu. Malu kalau pergi. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Ada pesta koktail malam ini dan mungkin pulang larut malam. Jangan tunggu dan tidurlah lebih awal. Bagus. Ayo pergi. Oh, Xie kecil ini sungguh beruntung. Dia dipromosikan menjadi partner di usia yang begitu muda. Istrinya juga sangat muda dan cantik. Pantas saja dia menyembunyikannya dari kita sebelumnya. Berkat dukungan pendahulu kita. Belum lagi, ada banyak guru yang lebih berpengalaman dari saya di kantor ini. Belum tentu giliran saya. Sudah hampir pasti. Kok Benarkah? ada yang palsu? Sudah lama lihat potensial kamu.
Meskipun yang lain lebih berpengalaman, tidak ada yang punya sumber daya lebih baik dari kamu. Dan mereka juga punya banyak urusan rumah tangga. Oh iya. Malam ini, pemegang saham terbesar dari firma hukum akan hadir. Jadi tunjukkan performa yang baik ya. Kalau begitu, saya doakan keberuntungan kata-kata Anda, pengacara Sao. Kalau Xie Zhen jadi mitra, tidak perlu memikirkan Shen Chaoxi, si wanita tua itu lagi. Lihat nanti bagaimana dia akan bersaing denganku. Kenapa dia? Halo, pengacara Xie, ketemu lagi. Halo, Nona Yu. Kenapa kamu? Biasanya juga ambil kerjaan kecil. Kalian sudah pernah ketemu. Baju Nyonya Xie hari ini. Cantik sekali. Terima kasih atas pujianmu, Nona Yu. Nona Yu, silakan lewat sini. Hari ini saya menyampaikan kabar baik. Kantor hukum SC akan menyambut mitra baru. Pengacara Xie Zhen Xie. Namun, ada berita buruk juga. Baru saja saya mengetahui bahwa pengacara Xie mengkhianati istri pertamanya dan berselingkuh dengan asisten wanita. Maka saya memutuskan untuk membatalkan kualifikasi mitranya. Tuan Yu, apa yang Anda bicarakan? Saya ada di sini, saya adalah Nyonya Xie. Tuan Yu, kualifikasi mitra ini bisa diserahkan. Tapi apa yang baru saja Anda katakan telah mempengaruhi reputasi saya. Anda memfitnah saya tanpa bukti, tidak tepat, kan? Karakter pengacara Xie tidak diragukan. Apakah pengacara Yu salah paham? Iya, Tuan Yu, bukankah Nyonya Xie ada di sini? Apakah ini hanya kesalahpahaman? Iya, Bu Yu. Semua orang di kantor hukum ini tahu kalau aku dan istriku selalu mesra. Mana mungkin aku selingkuh? Betul sekali, Bu Yu. Jangan dengar gosip orang dan salah paham pada pengacara Xie. Benarkah? Benarkah? Bu Yu, pasti ada kesalahpahaman, bisa jelaskan. Coba ceritakan. Dia, Suamiku, hadir pesta hari ini harus bawa pasangan. Kenapa nggak bilang aku? Apa maksudnya ini? Pengacara Xie, kok bisa selingkuh? Tapi dia masih berpura-pura cinta. Wajah manusia, hati binatang. Ada tontonan seru nih. Pikirkan baik-baik. Hari itu, kamu membelikanku rumah. Kalau kamu akui sekarang, Shen Chaoxi, itu mengukuhkan perselingkuhan dan tidak akan bisa menjadi pasangan lagi. Anda benar. Saya akhirnya menunggu kesempatan ini hari ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Aku bahkan tidak mengenalnya. Saya tidak tahu siapa memintanya datang. Tapi jelas tidak berbuat curang. Yang di sebelahku. Istriku. Bagaimana denganku? Saat kamu mengatakan ini, kamu menempatkanku di mana? Hal ini. Aku akan jelasin nanti, tapi kamu tahu ini adalah hari aku jadi mitra. Kenapa kamu datang bikin masalah? Cepat pulang. Karena tahu ini hari pentingmu. Aku ingin menemanimu. Tapi Kalau kamu benar-benar peduli pada Zhen, cepat pergi. Dia tinggal selangkah dari mimpinya. Kalau gagal karena kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk mengimbanginya? Ya. Tuan Yu. Kamu harus tahu. Ini, Istriku. Tuan Yu. Asal-usul wanita ini tidak diketahui. Kita tidak bisa menerima ceritanya. Karakter dan kemampuan Xiao Xie ini. Semua orang telah melihatnya.
Ya, Tuan Yu. Menurutku kita harus segera mengusirnya. Jangan terhambat. Tapi, dalam standar evaluasi mitra, keharmonisan keluarga utama. Kalau aku mempromosikan seorang mitra yang dicurigai selingkuh, tidak adil bagi yang lain. Kamu setuju, kan, pengacara Xie? Pakir. Aku bisa jamin, Azhan sama sekali tidak selingkuh. Sejak awal dia selalu setia padaku. Aku sama sekali tidak mengenalnya, dan Azhan juga tidak mungkin tertarik padanya. Maksudmu adalah pasangan aslinya? Eh. Boleh aku tanya kenapa kamu pakai baju aku? Ini. Apa yang kamu omongin? Jelas-jelas ini baju yang Azhan belikan untukku. Kamu tak tahu malu menggunakan baju yang sama denganku untuk bikin keributan. Pakai baju orang lain, setelah jahit banyak sekali, tidak merasa sakit? Kamu ngapain sih? Kamu gila ya? Pakai baju orang lain, tusuk jarum banyak banget, gak kerasa gitu. Pak Yu. Wanita ini pasti gila, cepat usir dia keluar. Dia gila gak sih? Bukan kamu yang tentukan. Aku. Tuan Yu. Hari itu di kantor penjualan, dia istri saya. Kenapa saya harus membelikannya rumah? Kenapa namanya tercatat di sertifikat rumah? Iya benar. Orang di samping Anda hari itu, memang dia. Iya benar. Tidak salah, itu pasti. Tuan Yu, Anda harus percaya kami. Wanita gila ini cuma mau bikin keributan. Terima kasih, Zen, membelikannya rumah dan menulis namanya. Kamu sedang bicara apa? Ibu ini. Saya membelikan rumah untuk siapa? Ada hubungannya dengan kamu? Kamu sudah cukup bikin ribut belum? Kalau sudah, cepat pergi. Saya akan lapor polisi. Kamu yakin mau lakukan ini? Kamu yang memaksa saya. Kamu sekarang pergi. Aku bisa melupakan semuanya. Kalau tidak, Aku paksa kamu. Paksa belanjakan uang untuk wanita lain. Beli rumah untuk wanita lain. Biar orang lain menggantikan posisiku menemanimu ke pesta, kan? aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kalau yang ini, kamu pasti bisa memahaminya, kan? Kamu. Ini juga kamu yang memaksa saya. Kamu untuk menjebak Azun, persiapannya cukup matangnya. Hanya sayangnya, yang palsu tetap palsu. Kamu siapkan dokumen palsu. Menganggap kita semua bodoh ya? Semua. Ini baru benar sertifikat pernikahan saya dan istri saya. Sudah menikah bertahun-tahun. Saya selalu membawanya bersama saya. Untung saya tetap waspada. Sudah buat sertifikat palsu. Tanda tangani kontrak kerja dulu. Lalu semuanya bisa kita bahas lebih lanjut. Nona Shin. Tampaknya persiapanmu memang tidak sebaik pengacara Xie. Tuan Yu. Sekarang percaya? Menurut saya, sudah tidak terlalu pagi. Mari kita langsung ke pokok pembicaraan. Tentu. Acara seru. Baru saja dimulai. Kalau dia sadar hubungan kita dan mengajak cerai, membuatku tidak bisa jadi mitra. Kita berdua tidak akan baik-baik saja. Kamu. Apa maksudmu ini? Ini. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa wanita di sampingmu ini bukan istrimu yang sah, melainkan asistenmu. Waktu itu istrimu Nona, tapi kamu malah selingkuh dengan orang ketiga di luar sana. Tidak heran. Aku pikir wanita ini kelihatan familiar.
Ngomong-ngomong, ternyata dia asisten baru yang datang belum lama ini. Pakaian yang berbeda membuatku tidak mengenalinya tadi. Apa yang kamu bicarakan? Aku bersama suamiku, mana bisa disebut selingkuh? Tuan Yu. Kalau Anda menolak saya jadi mitra, bilang saja langsung. Jangan fitnah saya dengan hal-hal yang tidak benar. Itu tidak ada gunanya. Apakah ini fitnah? Kamu sendiri tahu dalam hati. Diamlah. Bukan giliranmu bicara. Pengacara Yu. Jangan lupa. Posisiku saat ini. Siapa yang mendukungku dari belakang? Kamu. Mengancamku dengan bak 11. Aku tidak bilang begitu. Kita berdua masih ada rasa saling peduli. Tapi, kalau kamu harus buat masalah jadi tegang begini, aku juga nggak tahu. Bagaimana beri penjelasan ke Kak 11? Hubungan. Siapa saja jadi partner. Itu nggak penting. Tapi aku duduk di posisi ini. Aku bisa jamin. Aku nggak merugikanmu. Sumber dayaku adalah milikmu. Tapi, tidak bisa abaikan prinsip firma hukum dan jadikan pengacara cerai selingkuh sebagai mitra. Bagaimana dengan reputasi SC? Wanita itu. Aku bisa membantumu mengatasinya. Dan itu tidak akan mempengaruhi reputasi SC. Pak Yu. Seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna. Tidak mempengaruhi kerjasama kita. Benar, kan? Apa yang kamu katakan, bagaimana kalau kita mengalah? Bukankah kamu ingin bukti kasus perceraian? Hari ini pihak terkait ada di sini. Kalau kamu bisa memberikan solusi yang sempurna. Aku akan setuju. Baiklah. Janji ya. Kamu bilang. Orangnya di mana? Tepat di depan mata. Apa maksudmu? Kamu bilang video itu fitnah. Lalu ini apa? Ini. Hari itu kamu kan tidur bukan? Bagaimana mungkin ini? Iya. Di hari perayaan pernikahan kita. Sengaja bikin aku lalu bersenang-senang dengan kekasihmu di rumahku. Hari itu suara petir membangunkan, tidak tahu kalian akan permainkan. Shin Chaoshi. Apa yang dilakukan sehingga kamu balas dendam seperti ini? Setiap hari kamu bersantai di rumah. Sama sekali tidak membantu pekerjaannya. Sekarang. Malah mulai menyalahkan dia. Dia pura-pura jadi suami pengasih. Karirnya terus naik. Bukankah memanfaatkan akibat kalian berselingkuh? Kenapa harus aku yang menanggungnya? Cukup. Shen Chaoshi. Ternyata kamu sudah tahu. Tentang kian-kian. Tapi pura-pura tidak tahu, biarkan aku belikan ini itu untukmu. Anda menemukan pengacara. Membantu Anda mengumpulkan bukti. Shen Chaoshi, Shen Chaoshi. Kok saya tidak menemukannya? Kamu sangat kejam. Aku juga tidak menemukan. Kamu adalah buas dalam kulit manusia. Anda. Jadi begitu. Bukankah Anda hanya menginginkan uang? Tapi kamu harus berpikir baik. Tanpa aku, tanpa sumber penghasilan, kamu bisa bayar biaya konsultasi pengacara? Tanpa uang. Shen Chaoshi. Dengan apa kamu mau cerai dari aku? Xie Shen, saat melamarku, berjanji akan mencintaiku dan merawatku seumur hidup. Aku percaya, janji seumur hidupmu. Hanya 8 tahun? Kalau kamu tidak ribut seperti ini hari ini, kita sebenarnya bisa baik-baik saja. Selama bertahun-tahun, apa yang belum kuberikan? Apakah kubiarkan kamu hasilkan uang sendiri? Kamu tahu seberapa lama aku sudah berusaha demi menjadi mitra. Tapi kamu memilih hari ini. Menghancurkannya dengan buruk. Bagaimana bisa terus mencintaimu? Apakah aku yang menghancurkanmu, Xie Shen? Hingga sekarang kamu masih mencari alasan untuk kesalahanmu, ya? Tidak bermaksud menyinggung. Namun, pengacara Xie. Semuanya sudah sangat jelas. Tidak bisa memberikan solusi. Jadi kontrak ini. Saya juga tidak bisa memberi. Siapa bilang saya tidak bisa? Saya sudah jelas tentang situasi kasus ini. Saya bisa tangani. Namun, klien perlu membayar deposit 200 juta harga pasar terlebih dahulu. Bagaimana? Tidak bisa dikeluarkan. Itu bukan urusan saya, ini karena masalah pihak terkait. Penugasan. Tidak bisa terlaksana. Terima kasih pengacara. Ini solusi kamu. Bagaimana? Pak Yu kurang puas ya?
Kita para pengacara kan dibayar untuk menyelesaikan masalah orang. Ini semua bisnis. Mengapa harus berpegang pada prinsip moral? Siapa yang tidak punya emosi? Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Prinsip seleksi ini sebenarnya ada untuk apa? Bisa tidak setuju dengan aturan SC, tidak ada yang memaksa. Bisa berhenti sekarang. Kamu. Kenapa aku yang berhenti? Aku mau di sini. Yu Lincuan. Jangan sok bersikap luhur, kamu sendiri belum menikah, kenapa bisa mengatur orang lain? Lagi pula, SC ini bukan cuma kamu yang menentukan. Shieshen, merasa belum cukup malu? Kamu sekarang tanda tangan perjanjian cerai, masih bisa mengampuni. Cerai? Shen Chaoxi. Aku beritahu kamu. Tidak mungkin. Aku juga jamin. Di seluruh kota A. Tidak ada yang berani ambil kasusmu. Begitu ya. Kasus ini. Saya ambil. Kasus ini. Saya ambil. Kamu. Pengacara Xie, saya punya bukti perselingkuhanmu. Menurut pasal 1091, Hukum Perdata Republik Rakyat Tiongkok, perselingkuhan salah satu pihak menyebabkan Pahak tidak bersalah minta ganti rugi. termasuk ganti rugi moral dan materi. Jadi, sarankan Anda tanda tangani perjanjian perceraian. Keluar rumah tanpa membawa apapun. Keluar rumah tanpa membawa apapun. Mulutmu memang besar sekali. Dia mengandalkan saya selama 8 tahun terakhir. Mengapa harus meninggalkan rumah? Memiliki kemampuan. Sampai jumpa di pengadilan. Sampai jumpa di pengadilan. Oke. Kamu mengakui membelikan rumah tunai untuk selingkuhanmu. Menurut pasal 1062 Kitab Undang-Undang Hukum, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, dan kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk mengelolanya. Suami menggunakan harta bersama tanpa persetujuan istri untuk membeli properti bagi orang ketiga. Termasuk tindakan tanpa izin harta bersama, istri menuntut kembali. Selain itu, dalam jumlah besar dan kasus serius, itu merupakan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok, yang dapat menyebabkan tuntutan pidana. Yu Lincuan. Kamu pikir ini bisa menakut-nakuti? Aku beritahu. Sekalipun semua ini salah saya, itu tidak cukup untuk membuat saya keluar dengan tangan kosong. Saya belum selesai bicara. Kamu menyembunyikan perselingkuhan dan mendapatkan posisi ilegal, terindikasi penipuan bisnis. Pasal 39 Undang-Undang Ketenagakerjaan. SC dapat membatalkan kontrak kerja karena kecurangan. Dan tidak perlu memberikan kompensasi apapun. Selain itu, juga dapat menuntut pengembalian gaji dan tunjangan yang telah diterima lebih. Oh ya, Perilaku melanggar etika bisa membuatmu masuk daftar hitam asosiasi industri. Bahkan, dilarang pekerjaan terkait. Masih banyak lagi. Mau ke pengadilan. saya dan klien saya. Akan melawan sampai akhir. Yu Lincuan. Jelas-jelas kasus bukan milikmu. Jelas-jelas kasus ini dikuasakan sepenuhnya pada saya oleh Kak 11, kenapa kamu ambil alih? Karena benci orang seperti kalian. Salah, dapat untung, merasa benar, tidak mau tanggung jawab. Siashen. Kerjakan dengan menjadi orang baik termasuk semua. Saya harap kalian ingat. Kita bisa menghancurkan pekerja, tapi kalau orangnya buruk, SC pasti tidak akan menyimpan. Pengakuras ya. Tanda tanganlah. Jangan buang-buang waktu semua. Kamu. Cepat tanda tangani, masih tidak malu? Tunggu sebentar. Rumah itu aku berikan padamu. Memikirkan itu saja sudah mual. Terima kasih, Pengakura. Semoga kerjasama kita berhasil. Shen Chaoxi. Aku masih tidak mengerti. Dulu kamu sangat mencintaiku. Bagaimana tega melakukan ini? Kamu tahu nggak? Seperti ini. Karierku jadi hancur semuanya. Dulu aku sangat mencintaimu.
Apa yang aku dapatkan? Kebohongan. Pengkhianatan. Shieshen. Aku tidak berhutang apa-apa, karirmu hancur karena dirimu sendiri. Kalau kamu memikirkan aku, hal ini tidak akan terjadi. Posisi mitra. Aku memang berniat mendapatkannya. Sadarlah, Shieshen, posisi itu bukan milikmu. Jangan bernafsu terhadap sesuatu yang bukan milikmu. Kamu. Yulin Chuan, apa kamu sudah menunggu hari ini? Kalau kamu tanya begitu. Iya, Kamu yakin sekali, Shieshen akan berselingkuh. yang aku yakin adalah dia tidak layak untukmu. Dia mudah mendapatkan hal bukan miliknya, membuatnya lebih congkak. Soraka. Apakah itu salahku? Aku ingin menjaga harga dirinya. Membantu dia mencapai mimpinya. Saat itu kamu masih terlalu muda untuk melihat kedoknya. Apa? Seorang pria, jika punya ambisi, tidak akan mengejar cinta saat miskin. Menghadapi orang jauh lebih baik darinya, akan merasa lebih rendah diri, tidak berani menghadapi. Tapi pikirkan apa yang telah dia lakukan. Kamu selalu mengira aku mengundangmu ke SC karena suka padamu, tapi sama sekali bukan. Kamu cantik dan berbakat, berperilaku rendah hati. Firma hukum manapun senang bekerja sama denganmu. Yulin Chuan, kamu. Kalau aku nggak pernah tahu kalau Shieshen selingkuh, kamu mau nunggu sampai kapan? Hari ini adalah tenggat terakhir. Aturan SC. Nggak bisa dilanggar. Aku juga nggak terkecuali. Nggak boleh selingkuh atau kekasih kecil, tapi boleh berkorban. Jadi pacar kecil. MU. Aturanmu ini agak standar ganda, kan? Aku tidak pernah menghancurkan keluarga orang. Lagi pula, hubungan kalian sudah berantakan. Dan bukan salahmu. Jadi tentu saja bukan salahku. Kamu tidak salah. Aku membantumu bercerai dengan lancar. Bagaimana kamu akan menghargai aku? Katakanlah, apa yang kamu inginkan. Jadikanlah hubungan kita resmi. Bercanda saja. Tidak buru-buru. Chaoshi. Datang ke SC bantu aku ya. Aku sudah lama menunggu. Oke. Mulai sekarang kantor kamu. Ini kartu akses. Aku di sebelah. Oke. Oh ya, kamu mau pakai nama samaran Sija? Aku baru saja cerai dengan Shies, langsung masuk SC kurang bagus. Identitas K11 cukup praktis digunakan, sementara cukup Oke. Ini kasus terbaru. Ada masalah datang saja dan tanya saya. ITU Siajan. Saya tidak mau terima, tolong balas untuk saya. Oke. Shen Chaoxi. Pengacara Xie, apa yang terjadi dengan mantan istri Anda? Kenapa kamu? Nona Shen, tidak ingin mendengar suara. Serahkan saja padaku. Ada APA? Katakan langsung padaku. Saya bertanya tentang kasus ini. Kenapa berakhir di tangan si Jie? Kamu tidak perlu tahu ini. Anda. Orang yang terlibat adalah Chen Chaoxi. Kamu sengaja, kan? Kamu iri K11 menyukaiku jadi sengaja jebak aku. Kalau menurutmu begitu, ya, nggak ada. Aku tutup dulu. Oh iya, Boris sendiri surat keluar DHRD. cepat selesaikan. Jangan sampai aku meremehkan kamu. Yulin Chuan. Tunggu saja, aku nggak akan biarkan kamu. Kita lihat saja nanti. Xi, ayo. Kalau mau salahkan, paling salahkan nasibmu yang kurang baik.
Tuan Yu itu masih muda sudah mengambil alih SC. Apa kamu pernah membuat dia marah? Karena klien besar saya sebelumnya. Dia iri, kalau saya pergi dia bisa menikmatinya sendiri. Ada masalah itu juga ya. Duduklah, ceritakan dengan baik. Mari kita coba analisis bersama. Ini yang terjadi. Ada juga hal seperti itu. Kalau begitu si J ini spesial untukmu. Anda secara pribadi, ya atau tidak? Kami berdua belum pernah bertemu. Tetapi, Dia memberi saya banyak sumber daya. Dia tidak pernah meminta terlalu banyak dariku. Ini berarti memberikan uang tanpa imbalan. Aku rasa dia mungkin suka sama kamu. Tapi sebelumnya kamu sudah berkeluarga, jadi dia sulit mendekat. Jadi, dia kasih kamu kasus istrimu. Biar kamu bisa pikir sendiri, gak nyangka malah diambil alih sama Pak Yu. Iya. Pasti begitu. Kok aku gak kepikiran sebelumnya? Tapi, sekarang sudah terlambat. PKU itu buyangan kaya. Kasus cerai ini kamu bikin begitu buruk. Nanti sepertinya, tidak ada kesempatan lagi. Kecuali asal-usul, aku tidak kalah dari dia, Yulin Chuan. Lagian, ini jelas dia menjebakku. Nah, itu aku tidak bisa bilang. Pokoknya, sebagai saudara, aku sudah berbuat sebaik-baiknya. Jaga dirimu baik-baik. Aku duluan ya. Maksudmu? Kalau kamu ingin bangkit, kamu harus cari si Kak 11. Dekati dia. Tapi kau belum pernah ketemu dia. Gimana kalau dia wanita tua? Zhen, menurutku. Pasti lebih dari itu. Jadi menurutmu ada cara lain gak? Ambilkan ponselku. Kak 11. Aku dengar sebentar lagi ulang tahunmu. Kali ini, aku ingin merayakannya denganmu. Aku tidak tahu apakah kamu bersedia memberiku kesempatan ini. Tinggal. Kamu belum pernah membujukku dengan nada seperti ini. Kian-kian, coba lebih pengertian. Kali ini kita sedang meminta bantuan orang lain, lagi pula. Uang yang aku belikan untukmu sebagian besar dari Sister 11, jadi apa salahnya aku membujuknya sedikit? Oh ya. Cepat lihat tas yang kubelikan sebelumnya, lihat bisa dijual berapa, kita kumpulkan untuk memberi Sister 11 hadiah yang layak. Gak tahu kamu mau gak kasih aku kesempatan ini. Cowok mana kirim pesan ke kamu? Lagunya jelek banget. Shiesen gak tahu dia lagi stres apa. Kamu mau gak kasih aku kesempatan ini? Bisa gak kamu kirim teks? Bikin aku jijik, bikin hilang selera makan. Dia kayaknya kepepet sama aku. Mau jadi simpanan perempuan kaya ya? Dia bermimpi. Tentu saja. Nasi lunak Nona Shen. Hanya bisa aku nikmati. Apa yang kamu balas padanya? Aku setuju dengannya. Beri dia harapan sedikit. Lalu hancurkan semua hayalannya. Biarkan dia tahu tanpa kamu, dia bukan siapa-siapa. Itu sangat jahat. Tapi, aku suka. Kian-kian. Sudah siap belum? Hari ini ulang tahun Xie, kita harus berangkat lebih awal. Hadiahnya mana? Sempurna. Aku menjual semua tas baru bisa beli gelang ini. Zhen, ini terlalu. Khawatir apa? Setelah aku menaklukkan Xie, 800.000 bukan masalah. Jangan khawatir. Kebaikanmu padaku
Aku ingat semua. Aku pasti tidak mengecewakanmu. Ayo pergi. Pengacara Wang. Pak Zhang, orang besar seperti ini yang jarang kita lihat juga datang hari ini. Kemampuan K11 lebih kuat dari yang aku kira. Kalau saja aku cepat putus dengan Shen Chaoxi bersama dia. Tidak akan sampai giliran Yu Linchuan untuk naik. Tapi sekarang juga belum terlambat. Shen Chaoxi. Kok kamu ada di sini? Shen Chaoxi, kamu tahu ini tempat apa? Berpakaian seperti penjamis masak ke sini. Kenapa? Sudah menipu banyak uang dari Zhengge, masih belum cukup buat beli baju yang layak? Diundang ke sini. Kamu sendiri? Dengan hubungan baikku dengan K11 selama ini. Datang merayakan ulang tahunnya adalah hal wajar, tapi kamu sudah bawa banyak uang dari aku. Kau dan Yu Linchuan menipu Ji lagi, beraninya kau datang. Tak tahu malu, uang itu jelas milikku. Kamu. Shen Chaoxi jangan menang. Tanpa kamu, Zhengge hanya akan makin baik. Aku ucapkan selamat lebih awal. Berhenti. Ada urusan apa lagi? Shen Chaoxi. Kita berdua setidaknya pernah jadi pasangan suami istri. Kamu menjebakku seperti itu, aku bisa memahami. Hanya saja kita berdua. Kedepannya masing-masing jalani hidup sendiri, tidak saling mengganggu. Momong, takut aku menghalangi jalan cari duit kamu ya? Shen Chaoxi, Zhen sudah sangat berlapang dada, jangan cari masalah lagi. Dalam kapasitas ngajarin aku? MU Kian, hari ini untukmu, dia bisa mengkhianat, nantinya tidak akan meninggalkanmu demi godaan yang lebih besar? Membuangmu begitu saja? Jangan coba menghasut. Kian berbeda denganmu. Kalau kamu punya setengah kelembutan dan perhatian seperti dia, kita berdua tidak akan bertengkar sampai begini. Kau sungguh tidak tahu malu. Daripada buang waktu denganku di sini, lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Masih merasa diri mahasiswi tercantik dulu? Wanita bercerai tanpa pekerjaan, coba lihat siapa yang akan menginginkanmu nanti. Aku mau. Aku mau. Yu Linchuan. Kamu kok ada di sini juga? Ulang tahun si Jie, aku harus datang. Aku membantunya menyelesaikan kasus besar. Kamu. Nona Shen, begitu cantik dan berkelas, aku benar-benar ingin mengenal lebih dalam. Hei Yu Linchuan, kamu gila ya? Bukannya kamu sama si Jie. Gimana? Sekarang mantan istri yang tak kuinginkan juga kau incar. Kau begitu suka makan sisa orang lain. Buatku ini kejutan menyenangkan. Buat pengacara He, kerugian besar. Tunggu saja, nanti kita bertemu K11. Kita hitung dendam baru dan lama. Lihat nanti apakah kamu masih bisa tertawa. Aku tunggu. Sudah tidak pagi lagi. Mari kita ganti baju. Oke. Bodoh. Kian, ayo pergi. Hari ini adalah hari pertama kembali ke dunia hukum. Nanti akan diumumkan kamu bergabung dengan S. Gagap. Kan sudah mengatur semuanya untukku, tak perlu gugup. Akhirnya aku dengar kamu bilang begitu. Ada aku di sini. Nanti. Aku juga akan selalu ada. Yu Linchuan, Yu Linchuan, kamu sudah merasa hebat ya? Rekan baru yang besar ini, kamu saja tidak memberitahuku. Anda adalah. Ibu. Kalau di luar, bisa dong kasih aku sedikit muka. Xiaoxi.
Ini ibuku. Halo Tante. Kamu yang namanya Chaosi ya? Ayo. Waktu Lin Chuan kuliah, sering cerita tentang kamu. Hari ini akhirnya ketemu. Aku sudah dengar semua tentangmu, yang lalu biarkan berlalu. Jalan ke depan masih panjang. Lin Chuan. Dia sudah bilang ke Anda. Tidak. Aku tidak bilang apa-apa. Di pesta mitra, kamu membuat drama besar. Hampir menyebabkan keributan di kota. Bagaimana aku bisa tidak tahu? Maaf ya. Ruined your party. Tidak aku tidak menida kamu. Aku marah pada anak nakal menyembunyikannya dariku. Prinsip seleksi mitra di SC ini. Pada akhirnya, ini semua karena aku. Dulu ayahnya selingkuh, cerai, lalu bawa pergi harta banyak. Itulah kenapa Lin Chuan kesal dan bikin aturan ini. Ternyata begitu. Pantas Lin Chuan begitu teguh pendirian. Jadi, gak perlu khawatir dia buruk. Kalau itu terjadi, aku gak akan memaafkannya. Tante. Aku dan Lin Chuan belum. Udah, MA. Chaosi baru aja cerai, belum kepikiran soal itu. Dasar anak nakal, Auntie sedang berusaha memberikan status untukmu, tapi kamu malah ganggu. Menurutmu aku peduli dengan status? Asal dia bahagia, jadi robot pembersih di rumahnya pun aku rela. Tak punya ambisi. Sudah ya, Auntie melakukan ini demi kebaikanmu, lagi pula. Aku pasti akan memberi kamu status. Aku sudah tahu. Kakak senior memang yang terbaik. Aku penasaran. Saat kuliah, apa yang kamu ceritakan tentang aku ke Auntie? Ini, Aku lupa. Benaran. Aku ingat dengan jelas, waktu itu setelah dia gagal nyatain cinta ke kamu, dia pulang dan ngurung diri di kamar sambil nangis. Dia sampai nangis ya? Iya, dia nangis parah. Aku bilang, kalau gak suka, cari yang suka. Tapi dia gak mau, katanya gak bisa. Hanya suka kamu. Ayo kita duduk dulu. udahlah Bu. Ibu Kelly main dulu. Kita latihan skrip. Pergi. Aku belum selesai bicara loh. Kamu pergi. Aku belum selesai bicara. Kenapa tidak biarkan Tante selesai bicara? Aku mau dengar. Mau dengar? Nanti aku ceritakan pelan-pelan saat pulang. Aku tetap merasa semua ini seperti tidak nyata. Malam itu hujan. Berdiri di depan rumahku. Aku kira aku sedang berhalusinasi. Sebenarnya, aku juga tidak mengira. Saat aku meninggalkan rumah, yang kupikirkan. Ternyata adalah kamu. Apakah itu berarti posisiku di hatimu masih cukup penting? Mungkin saja. Sejak menikah dengan Shishen, hidupku jadi berbeda, hanya kamu. Yang selalu mau memanggilku, kakak senior. Dalam hatiku, kamu tetap sama. Meskipun menikahi Shieshen, kamu tetap menjadi dirimu yang dulu. Aku selalu akan berdebar untukmu. Lin Chuan. Terima kasih. Brothers Hen, banyak sekali orang. Yang mana sih Kak 11? Pelan, aku kasih tahu. Pertemuan dengan Kak 11 hari ini sangat penting. Jaga mulutmu, sedikit bicara, dengar aku nanti. Aku tahu. Ini saat menentukan, kalau bisa akuisisi Kak 11, apa arti SC? Pada saat itu, aku akan membuat Yulin Chuan dan Shen Chaoxi menyesal atas apa yang mereka lakukan padaku. Sulit sekali aku berdiri di samping Brothers Hen dengan jelas. Entah kamu Kak 11 atau Kak Dong. Jangan ada yang berani merebut dia.
Mbak Yu, ternyata Anda juga datang. Bagaimana pertimbangan Anda kerjasama kita dengan SC? Semuanya bisa diatur, hari ini bukan giliran saya. Jangan banyak minum ya, nanti ada waktu untuk hormat kalian. Roseanne. Orang-orang yang berkumpul di sana. Apakah itu Mbak 11? Pasti. Selain dia, siapa lagi di sini yang bisa membuat banyak pengacara hebat bersedia menghormati? Namun, wajahnya memang mengejutkanku. Sekeren apapun, tetap saja wanita tua. Diam. Aku kasih tahu, selama dia bisa membuatku sukses lagi, dia adalah orang yang kuhormati. Aku rela. Jaga mulutmu baik-baik. Kalau kamu merusak rencanaku, jangan salahkan aku kalau nantinya tak peduli persahabatan lama. K11, akhirnya kita bertemu. Aku sudah lama mengagumi Anda. Hari ini akhirnya bisa bertemu. Kamu siapa? Aku Xie Zhen. K11, Anda persis seperti yang aku bayangkan, cantik dan berwibawa. Jadi dia adalah si pria nakal yang selingkuh. Lalu dia adalah... Dia asisten saya, oh benar. K11, ini hadiah yang saya pilih sendiri untuk Anda. Semoga Anda suka. Memang tidak murah. Desain ini pasti bernilai puluhan juta. Tampaknya kamu sungguh-sungguh. K11, saya pasti perhatian dengan hadiah untuk Anda. Ini hanya pernak-pernik. Selama Anda suka, saya akan membelikan lebih banyak lagi nanti. Saya menghargai niat baikmu. Simpan dulu barang ini. Ada hal lain lagi? K11, pertama kali kita bertemu. Saya ingin sampaikan banyak kepada Anda. Bertahun-tahun, Anda selalu membantu saya. Saya belum sempat ucapkan terima kasih kepada Anda. Semua baik-baik saja. Katanya banyak orang berterima kasih. Saya juga tidak bisa mendengarnya. Kak Xie, saya tahu kasus terakhir itu saya tidak menyelesaikan dengan baik membuat Anda kecewa. Hari ini saya datang ingin memberi Anda jawaban secara langsung. Apa yang ingin kamu katakan? Saya tahu. Kasus istri saya sengaja diserahkan kepada saya. Awalnya, memang saya belum menyadarinya, tapi itu semua gara-gara Yulin Chuan yang mengacaukan. Kalau tidak, oh Kak Xie, tolong beri saya kesempatan lagi. Oh iya. Sebenarnya ada APA. Dia melakukan banyak hal. Saat minta dia rincian kasus ini, dia terus mencari alasan untuk menunda dan tidak memberikan rinciannya. Kemudian, di pesta minuman kolega, bekerja sama Shen Chaoxi, membuatku malu di depan semua orang. Baru belakangan aku tahu Shen Chaoxi adalah orang yang terlibat dalam kasus itu. Kalau begitu, kamu tidak tahu sepanjang waktu. Iya. Kalau bukan karena Yulin Chuan yang menghalangi, pasti dari awal aku sudah paham maksudmu. Sejujurnya, menikah dengan Shen Chao 11 selama 8 tahun. Tidak pernah bekerja. Kami sudah lama tidak punya topik pembicaraan bersama. Kalau begitu, sudah lama kalian tidak punya perasaan. Iya, Kak 11. Saya akan jujur padamu. Dia sudah lama punya orang lain di luar sana. Bertahun-tahun, saya memikirkan hubungan ini, tidak ingin membuat keributan. Saya menutup satu mata. Tidak menyangka dia membalas dengan kejahatan. Membuat saya pada keadaan ini. Ya. Berselingkuh. Kata-kata seperti itu jangan asal sebut. Bisa menjadi saksi. Pengacara Xie, dia selalu menjaga diri dengan baik. Sebaliknya, Shen Chaoxi jarang pulang, dan pengacara Xie pulang. Tak dapat menikmati makanan panas. Bilang begitu, ada buktinya enggak? Tentu saja ada bukti. Sebelum kita menikah, dia sudah dekat dengan seorang adik tingkat. Setelah menikah pun, mereka masih tetap berhubungan. Kurasa sekarang mereka sudah lama berselingkuh. Begitu rupanya. Kalau menurutmu, dia yang duluan selingkuh. Kenapa kamu nggak cerita lebih awal soal ini? Begini. Kami sudah menikah bertahun-tahun, meski dia tidak ramah. Tetapi saya tidak bisa berbuat jahat. Jadi perselingkuhan itu juga bohong? Sama sekali tidak ada. Dasar pria busuk. Benar-benar mengarang cerita tanpa rencana. Jadi, Sisi,
Ada kemungkinan kita bersama. Kemungkinan apa? Kak 11 sudah merawatku bertahun-tahun. Aku selalu menghargai ketulusanmu. Jadi, hari ini aku sudah memikirkannya. Selama kamu tidak keberatan, kita bisa seperti dulu lagi, bahkan lebih. Aduh Xiaoxia. Jangan asal bicara. Aku ini sudah punya suami. Bukankah kamu masih lajang? Anakku hampir seumur denganmu. Apa? Dan aku juga bukan Kak 11 yang kamu cari. Orang yang kamu cari, Di sana. Shen Chaoxi dan Yulin Chuan naik panggung bersama. Apakah mungkin? Zhenge, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka. Pada saat ini, bisa membuat Yulin Chuan menggandeng ke panggung. Ada beberapa kemungkinan. Apakah mungkin? Dia adalah 11. Mari kita dengar apa yang mereka katakan. Semua orang perkenalkan dengan hormat. Nona Shen yang ada di sebelah saya, Shin Chaoshi. yang dikenal kalian sebagai Kakak 11. Tak disangka Kak 11 muda dan cantik. Kupikir sudah 4 atau 50-an. Tersembunyi bakatnya. Selama 8 tahun, Kak 11 selalu menjaga hubungan kerja yang baik dengan SC. Hari ini, saya sebagai mitra senior SC, secara resmi mengumumkan mewakili SC. Nona Shen menjadi mitra baru kita. Ah tidak. Tidak mungkin. Shen Zhaoxi, mungkin dia adalah 11J. Dan lagi, dia adalah pengacara mitra SC. Shen Zhaoxi. Shen Zhaoxi. Tenggak Rusia. Beri jalan, saya punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Bukankah itu Xie Zhen? Dia begitu buta, punya istri sebaik suster 11, malah selingkuh. Namanya juga laki-laki. Selalu nggak tahan kalau istrinya lebih hebat. Saya bilang minggir. Semua. Saya mau bicara dengan pengacara Xie. Nanti saya kembali untuk mengucap, sudah, Lin Chuan. Biar saya, Shen Chaoxi, kamu kasih penjelasan, kan? kita sudah cerai. Tidak perlu kasih penjelasan apapun. Kamu alihkan pembicaraan. Barusan dia bilang, kamu suster 11. Kalau kamu itu Haiji, kenapa nggak dari awal bilang ke aku? Kenapa nggak bilang dari awal? Harus jaga hati kamu gampang tersinggung dan sombong. Awalnya aku pikir ngasih tahu kamu tentang sumber daya ini untuk impianmu tanggung. Tapi sekarang kelihatannya aku sangat salah. Kalau gitu, apa kamu punya bukti kalau kamu itu Heiji? Bukti? Iya, kamu bilang kamu Heiji, pastinya harus ada bukti, kan? Selama 8 tahun nggak ada yang tahu siapa Heiji sebenarnya. Kamu bilang kamu Heiji, pastinya harus ada bukti, kan? Iya benar, selama ini kamu nggak bilang kalau kamu dia. Kenapa baru ngomong? Satu-satunya alasannya karena kamu bukan Haiji. Pengacara Xie, kalau saya jadi kamu, saya akan bahagia punya istri cantik dan kuat. Senang bisa berdiri bersama wanita seperti ini. Kamu. Shen Chaoxi, dulu kamu dan Yulin Chuan bersekongkol untuk menipu Zhenge sampai tidak punya apa-apa. Sekarang coba lagi curang, mencuri identitas dan pengalaman dia. Mau bikin Zhenge jadi bahan tertawaan semua orang, ya? Ya benar, aku mengatur pertemuan dengan Xie Zhen, perselingkuhan Xie Zhen. Kamu datang ke pesta ini mendekati 11 Jia, dan kalian cari muka di pesta ini. Menarik perhatian semua orang. Lagu baik tak hentikan setan harus mati. Kalian cari gara-gara sendiri. Perlu aku atur? Jangan berkelit. Kalau kamu benar 11J, kenapa sembunyi-sembunyi? Menurutku kamu hanya manfaatkan misteri 11J, memakai namanya diam-diam. Berlagak karang dengan kuasa orang lain. Zhenge, jangan tertipu wanita begini. Ngomong banyak tapi tidak punya bukti nyata. Moceh siapa saja bisa. Kamu yang menjual tubuh demi keuntungan sendiri, tentu tidak mengerti siapa yang berkorban demi cinta. Baiklah. Kalau kamu tidak mau percaya, biar aku tunjukkan buktinya. Xie Zhen, lihat baik-baik, ini akun obrolanmu dan 11 Jia, serta catatan obrolan kalian.
Tidak ada keraguan. Semua cocok satu persatu. Kamu baik Xiezhen. 11G memberikanmu banyak proyek. Uang yang kamu dapatkan jutaan, tapi untukku sedikit. Zheng, lihat. Shen Haoxi biasanya pelit, tapi kasus ponsel ini adalah edisi berlian terbaru. Sama sekali tidak sesuai dengan gayanya. Siapa yang tahu dari mana mereka mendapatkan catatan ini? Kalau memalsukan dari ponsel 11G, itu melanggar hukum. Xiao 11, aku tahu kamu masih peduli padaku, tapi tidak rela, ingin balas dendam. Tapi tidak bisa melakukan hal ilegal seperti ini. Kamu bilang kami memalsukan catatan? Xiezhen, bagaimanapun juga kamu sirang penggakara. Cap resmi di sini asli, tidak bisa dipalsukan. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Cukup, Xiezhen. Kalau tidak percaya, telepon Kak 11. Biar dia ungkap aku. Telepon saja. Kak 11 sangat menghargai Kak Zhen. Begitu Kak Zhen menelepon, dia pasti langsung angkat. Kalian berdua akan habis. Kenapa masih diam? Cepat telepon. Jika dia memang penipu. Kok bisa kamu segitu tenangnya? Waduh. Ini. Bagaimana mungkin? Handphone G11 kok bisa ada di sini? Apa mungkin dia benar-benar G11? Tidak. Tidak mungkin. Bro Zhen, saya rasa pasti Yulin Chuan yang memanfaatkan hubungannya dengan G11 untuk pinjam. Bahkan mungkin dia mencuri HP G11 buat mendukungnya di sini. Yulin Chuan. Dia bisa mendekati kakak 11 untuk menyenangkannya. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Yulin Chuan. Kamu sekarang benar-benar berani, ya? Entah apa yang dia bujukan padamu. Bahkan berani mencuri ponsel kakak 11, memalsukan stempel, mencuri barang. Kalian bisa memikirkan hal seperti itu. Semua ini melanggar hukum, loh. MU Kian. Kamu sudah percaya aku adalah kakak 11, hanya saja tidak berani mengakuinya. Takut aku membuktikannya. Lalu Xiezhen tidak mau kamu lagi, kan? Kamu jangan memuji diri sendiri. Kamu dan Xies Hesti itu beda banget. Dia itu lulusan dari universitas hukum terkenal. Prestasinya keren banget. Banyak perusahaan top minta dia jadi pengacara mereka. Dia nggak pernah kalah dalam kasusnya. Bahkan beberapa kasusnya masuk buku teks. Wanita kayak dia, mana bisa kamu yang cuma tukang masak bandingin? Benarkan, Zhen, kakakmu juga keterlaluan. Kalau mau balas dendam, harus cari identitas penyamaran yang bagus dong. Identitas keren begitu, kamu mau nyamar kayak gimana? Pakaian berantakan atau kebanyakan garam saat masak, ngerti banget. Atau nggak bisa punya anak, bikin orang ketawa aja. Shen Chaoxi, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu sebenarnya dia atau enggak? Kelihatannya kalian memang harus lihat buktinya dulu baru percaya, ya. Xiezhen, saat kamu berjuang membangun karir, kalau kamu punya separuh keras kepala seperti sekarang, aku nggak perlu menjaga harga dirimu dengan menyodorkan proyek satu persatu sebagai SIS Hesti. Dan kamu, MU Kian, sekalipun aku berikan ijazah dari universitas hukum terkenal, kamu pasti anggap itu palsu. Benar kan? Dengan mereka hanya akan menghargai barang palsu yang kualitasnya lebih rendah. Kalau punya kemampuan, tunjukkan padaku. Kalau punya bakat dan pengetahuan nyata, lalu Anda memadamkannya. Kamu terus bicara omong kosong di sini tanpa bukti yang kuat. Apa kamu takut saudara Zhen akan membongkar rahasiamu saat itu juga? Pasal 6 Undang-Undang Anti-Monopoli menyatakan pelaku usaha dapat sukarela membentuk aliansi, melaksanakan konsentrasi sesuai. Pasal 9, operator tidak boleh gunakan data, algoritma, modal, dan aturan platform untuk perilaku monopoli yang dilarang. Pasal 23. Sudah cukup. Saya hafal kodenya. Pengacara Xie. Aku salah hafal nggak? Brother Zhen. Siapa yang tahu dia benar atau tidak? Siapa yang tahu dia nggak cuma mengarang? Katanya, pengacara yang bagus nggak menghafal hukum. Nggak menghafal cuma syarat dasar. Udah bertahun-tahun bekerja, pasti pengacara Xie ingat hukum yang jadi keahliannya, kan? Perlu dicek lagi? Sekarang sudah bisa dibuktikan kalau aku ini Sister 11, kan? Bangga kenapa?
Kamu cuma sering bareng Brothers Han. Jadi hafal beberapa hukum. Kamu juga belum pernah pelajari hukum. Kamu juga buta hukum. Brothers Han benar kan? Diam kamu. Kalian berdua, dangkal, bodoh, berpura-pura, dan tak berperasaan. Pasangan sejati. Kian bilang begitu, dia hanya takut kehilangan aku. Setidaknya itu buktikan dia masih peduli padaku sekarang. Heh, benar-benar lucu. Sebagai pria, mengandalkan wanita bertengkar untuk membuktikan dia peduli. Shieshen, meremehkan tingkat keburukanmu. Kamu berani bilang, ketika itu kamu hanya karena sekolah cantik, baru sedikit cocok dengan Zhenge. Sekarang kamu tidak saja tampak tua, belum punya pekerjaan tetap. Secara moral, kamu malah terlibat dengan pria tampan, sangat tidak senonoh. Tidak seperti Zhenge. Menangani banyak kasus, tampan, kaya, lembut dan perhatian. Apa yang bisa membuatmu layak untuknya? Maksudmu apa? Bukan kamu dan Shieshen selingkuh, tapi kamu yang mendekati dan mengejarnya. Apa dia tidak bisa menolak? Bukti perselingkuhan Shieshen sudah jelas tertulis di surat cerai. Sekarang, Shen Chaoxi adalah bukti untuk 11 jie di depan mata kalian. Masih belum percaya? Xieshen. Jadilah pria yang bertanggung jawab, selesaikan masalah. Bukannya membiarkan wanita maju sendiri sementara kamu bersembunyi seperti kura-kura. Di Belakang. Siksi, bisa buktikan sekarang. Kamu itu si J. Shenye, kamu gila. Padahal Diam saja. Ini urusan aku dan Siksi. Gak ada giliran kamu ngomong. Siksi. Semua ini salahku. Ini semua salahku. Kalau tahu kamu sudah banyak berbuat untukku, apapun yang terjadi, aku tidak akan melakukan hal bodoh ini. Aku hanya bingung sesaat, orang yang kucintai selalu kamu. Sebelumnya aku tidak tahu. Kenapa aku merasa khusus ke suster 11. Sekarang aku paham. Ternyata orang itu selalu kamu. Xieshen. Kok kamu bisa ngomong gitu sih? Sisi, kamu pukul aku deh, marahin aku deh, asal kamu bisa maafin aku, apapun aku lakukan. Lepesen. Atau gimana kalau aku sujud di depan kamu, sayang? Sisi. Sayang, maafin aku ya, kalau kamu gak maafin aku, nanti kalau kamu inget-inget hubungan kita ini. Kamu pasti bakal nyesel. Kusesali adalah buta menikah denganmu waktu itu. Sekarang, harap segera keluar dari ruang perjamuan ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Shen Chaoxi. Jangan tidak tahu malu. Ya. Anda memberi saya banyak sumber daya. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku telah mengecewakanmu? Semua orang tahu aku adalah suami teladan. Semua iri padamu, tapi kamu tetap belum puas. Aku hanya melamun sesaat dalam pernikahan kita. Selain itu, di mana aku salah padamu? Lagi pula, mana ada pria tidak melamun sedikit? Jangan bicara soal aku. Tapi kamu. Mungkin. Sudah lama bersama Yulin Chuan ya? Pria tampan itu. Seorang laki-laki tampan dan seorang wanita murahan, kalian pasti sudah berselingkuh. Siapa yang pukul aku? Xieshen kan, tadi salah sangka aku si J. Cara manismu terhadapku cepat dilupakan. Sekarang masih berani di sini, fitnah orang lain. Kamu siapa sih? Bu, Tidak apa-apa. Anakku dan Nona Shen. Laki-laki lajang wanita single, bersama kenapa? Gilirannya, lelaki penumpang hidup berbicara di sini. Kamu. Halo Tante. Xiaoxi. Jangan takut, tante di sini. Siapapun tidak boleh membuli kamu. Ah tidak, Hija. Pak Yu, ini tidak ada hubungannya denganku, ulah dia yang ingin membiayai aku. Kamu. Dia memaksaku, dia bahkan bilang mau diam-diam. Memindahkan semua hartamu ke namaku, aku menolaknya. Dia yang memaksa saya. Berani-beraninya kamu mengkhianati saya. Aku. Lepaskan aku. sekarang mari kita undang Nona Shen kembali ke pestanya yang megah.
Benar-benar pasangan serasi. Dia itu partner di firma hukum terkemuka, dua-duanya muda dan sudah sukses. Hebat sekali. Wanita bercerai sebaiknya lebih hati-hati bagaimana bisa langsung berpelukan dengan cinta baru. Kenapa harus peduli dengan barusan Xie Zhen diusir keluar? Sebagai pihak bersalah, dia bawa mu Qiong ke sini pame. Mereka berdua bersih. Apa yang mesti ditakuti? Jangan terlalu kolot. Dinasti Qing sudah lama runtuh. Iya betul. Ayo, keluar. Anak muda harus sabar dulu baru bisa dapatkan yang dia mau. Terima kasih atas dukungan sudah datang ke pesta pertama saya sejak kembali ke industri ini. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah melalui banyak hal. Juga melewatkan banyak hal. Kamu cantik dan berbakat, bersikap rendah hati. Kantor hukum manapun senang bekerja sama denganmu. Untungnya, wanita tidak merosot nilainya karena perceraian. Sebaliknya, di usia 30, perceraian adalah awal baru. Semoga semua yang hadir memiliki keberanian untuk memulai kembali di setiap tahap kehidupan. Untuk semua jiwa yang sedang hancur dan membangun kembali, bersulang. Halo KSIS. Halo KSI. Halo semuanya. Hi, Kak 11. Masuk. Kamu. Ada perlu APA karyaku? Bisa tahan gak cium sedekat ini? Ayo, siapa yang rasukin pacarku? Pacar yang tadi disebut, masih berlaku nggak? Kalau masih, aku. Tunggu. Kamu mau melamarku? Aku menolak. Saya mengerti. Kebebasanmu adalah yang terpenting. Saya mendukung. Oke. Berhentilah berpura-pura murah. Saat mengejarku, kau menggunakan tipu daya dan bertindak buruk. Sekarang, aku memutuskan menghukummu penjara seumur hidup. Tempat pemenjaraan. Sisi saya. Keluar. Bos, kasih kesempatan lagi. Benar-benar tahu salah.
Berapa banyak keluhan kamu dapatkan beberapa hari ini? Kamu pengantar makanan, tapi sok penting. Tempat kecil, gak bisa pelihara orang sehebat kamu. Pergi. Bro, saya akan berubah. Belum terbiasa. Beri waktu lagi ya. Gak ngerti bahasa manusia, udah 30-an tahun, bahkan pacar atau istri pun gak mau. Gak bisa introspeksi diri juga. Hei, maksud lo apa? Apa hubungannya ini sama pacar atau istri? Ini serangan. Gue bisa tuntut lo. Tuntut, kalau berani sekarang aja. Masa merasa diri pengacara hebat? Ah, pergi. Hei hei. Beli makanan di... Sedang apa? Kalian lagi ngapain? Kian-kian, cantiknya kamu, kok bawa kabur semua uangku? Halo, Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Habis. Semuanya habis. Sayang. Cepat, sarapannya sudah siap. Apa yang sudah aku lakukan? Sayang. Aku salah. Aku sungguh tahu bahwa aku salah. Maafkan aku sekali lagi ya. Apakah kamu akan menyalahkanku saat sepenting ini memintamu datang padaku? Kamu tidak tahu. Dalam mimpi, aku berkali-kali ingin lari ke arahmu. Tapi kamu tidak pernah memberiku kesempatan. Datang padamu. Aku tidak bisa meminta lebih. Pengacara Nayu, apakah kamu bersedia memonopoli hidupku? Tidak. Saya ingin melamar berbagi risiko dalam hidup Anda. Aku bersedia menghormatimu, menaati, dan mendahulukan keinginanmu selamanya. Sekarang kamu bisa menandatangani semua persyaratan yang tidak adil terhadapku. Apakah kamu ingin? Saya bersedia. Cium satu cium satu.